Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Muhammad Akmal Rizky. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menurunnya tingkat konsumsi masyarakat pada saat pandemi. Nah, kan untuk pertama kalinya itu China melaporkan adanya penyakit baru pada 31 Desember 2019. Nah, pada penghujung tahun 2019 itu WHO di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya penyakit sejenis pneumonia yang penyebabnya itu nggak diketahui. Nah, karena adanya virus ini itu berdampak sekali ke sektor ekonomi dan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Nah, dikarenakan adanya virus yang sekarang kita sebut dengan COVID-19 ini, masyarakat itu jadi takut untuk keluar rumah. Nah, itu tuh ngebuat banyak pemilik toko atau pengusaha itu mengalami kerugian, mulai dari pengusaha yang besar sampai pengusaha yang mikro atau kecil, karena juga ada beberapa restriction atau batasan-batasan dari pemerintah seperti PSBB. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan pendapatan perekonomian dalam periode waktu tertentu yang biasa disebut itu aggregate revenue. Nah, pengamat ekonomi senior dari Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Peter Abdullah, menganggap wajar terjadinya penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat selama masih adanya wabah pandemi COVID-19. Nah, hal ini juga tuh didorong dengan pembatasan aktivitas sosial masyarakat demi menghindari tertularnya COVID-19. Contohnya itu pengeluaran untuk produk kesehatan, bahan makanan dan pulsa itu meningkat lebih dari 50%, sedangkan biaya transportasi umum sama bahan bakar itu menurun di angka 42%. Nah, penggunaan listrik itu cenderung sama pada masa sebelum atau selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Teori makroekonomi Keynes menjelaskan juga bahwa konsumsi agregat itu lebih mudah berubah. Nah, disebabkan oleh berbagai perubahan, misalnya kayak harga maupun pendapatan. Nah, teori dasar makroekonomi juga menjelaskan bahwa konsumsi itu merupakan kunci dari stimulus pengeluaran agregat. Dengan demikian, semakin banyak tingkat konsumsi, maka akan semakin meningkat juga pembelanjaan secara agregat. Nah, yang artinya itu pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dari teori tersebut bisa disimpulin bahwa konsumsi memiliki peran yang krusial dalam membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, pembuat kebijakan juga harus benar-benar paham nih untuk mengarahkan kunci kebijakan ekonomi pada konsumsi dan juga membuat desain kebijakan yang sebaik mungkin agar bisa meningkatkan ekonomi kita agar menjadi stimulus. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan itu oleh yang mendesain kebijakan itu tuh misalnya pemerintah, itu tuh caranya itu dengan meningkatkan belanja pemerintah. Nah, multiplier effect ini dari peningkatan belanja pemerintah itu lebih besar pada saat kondisi resesi. Oleh karena itu tuh pemerintah harus berani untuk memperlebar defisit fiskal sebagai upaya menstimulus pertumbuhan ekonomi. Keberanian pemerintah ini juga yang dinanti-nanti oleh pengamat ekonomi dan juga masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulannya itu pertama, tingkat konsumsi itu akan menjadi indikator seberapa sulit kehidupan masyarakat. Singkatnya itu, penurunan tingkat konsumsi rumah tangga ini juga menjadi bahan untuk melakukan introspeksi ekonomi nasional dan dicarikan solusinya. Nah, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin meningkat daya belinya sehingga meningkat nilai konsumsi. Nah, dalam hal ini tuh setiap orang akan membelanjakan apa saja sesuai dengan pendapatan mereka. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu kesimpulannya, karena COVID-19 itu tingkat konsumsi masyarakat itu menjadi rendah karena banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah untuk membeli kebutuhan mereka, untuk mengeluarkan uang untuk memakai uang mereka. Nah, mereka itu lebih memilih membeli kebutuhan mereka lewat aplikasi online, dan itu tuh membuat banyak UMKM yang kecil-kecil yang tidak bergantung pada teknologi itu mengalami kerugian. Nah, serta karena
pandemi ini tuh masyarakat itu banyak yang terkena PHK massal dan pemotongan gaji, dan mau tidak mau harus mengurangi pengeluaran mereka. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.